Iya, jadi di SMA itu juga Kak, saya bertemu dengan salah satu guru yang dimana tuh beliau sabar banget. Kata sabar ya, satu kata, tapi susah banget ya. Susah banget. Proses yang saya jalani sekarang itu adalah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, luar biasa nih. Makin kamu jawab, makin aku mundur kayaknya. Kayaknya kok luar biasa ya. Kalau misalkan ada satu kejahatan, kejelekan dari seseorang yang diperbuat kepada kamu, pikirkan 1000 kebaikan dari orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali sahabat, saya Intan Elita bisa menyapa kembali di program Titik Putih. Dan seperti biasa, saya akan mengundang para sahabat-sahabat yang memang insya Allah bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Kali ini saya mengundang sosok wanita muda. Kenapa saya katakan muda? Ya karena memang di hadapan saya dia muda, namun dia punya banyak ide-ide yang luar biasa. Bahkan idenya ini bergerak di daerah Maluku, di Ambon, dan di bidangnya adalah pendidikan. Saya sangat suka ketika ada anak-anak muda yang bergerak di bidang pendidikan. Kenapa? Karena kita harus banyak menyelamatkan generasi-generasi muda di bawah kita. Mungkin bukan kita yang akan merasakan nanti tongkat tertingginya, tapi setidaknya kita yang membangun tangga-tangga anak muda ini untuk menanjak naik. Sudah ada Mbak Reka Febriani dari Pengajar Muda Maluku. Assalamualaikum Mbak Reka atau Mbak Eka ya dipanggilnya ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi aku udah kasih sama sahabat di rumah nih intro sedikit tentang Mbak Eka. Mbak Eka ini sekarang adalah pengajar muda Maluku ya. Tapi mungkin bisa ceritakan nggak backgroundnya Mbak Eka itu sebelum gabung di sini tuh memang tertarik dengan dunia-dunia seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi saya sejak kuliah ya berapa tahun yang lalu, udah lama banget ketika kuliah itu memang saya diajak oleh teman-teman saya ya di salah satu organisasi yang memang konsennya juga di dunia-dunia kemanusiaan, pendidikan seperti itu. Saya dulu awal sekolah di SMA itu saya termasuk orang yang pemalu gitu, kurang bergaul, kurang bisa bicara di depan umum kayak gitu. Dan ketika di kampus itu saya memang diajarkan oleh kakak-kakak tingkat saya untuk yuk kita buat komunitas-komunitas yang dimana komunitas-komunitas itu tuh bisa mengeksplor diri kita, membantu lingkungan kita kayak gitu. Ini menarik nih, kamu dari usia muda sudah tertarik dengan yang namanya bidang kemanusiaan, pendidikan gitu. Ada cerita nggak sih background story di belakang itu yang akhirnya membuat kamu bergerak di area ini? Iya, jadi waktu saya kuliah itu memang banyak sekali informasi-informasi yang kami dapatkan terkait dengan kondisi-kondisi lingkungan. Jadi kebetulan saya dari Ambon, gitu. Kehidupan pendidikan yang di Ambon pada sekitar tahun 2008-2009 itu kan berbeda ya dengan zaman saat ini gitu. Dan itu membuat saya tergerak khususnya ya di bidang pendidikan itu gitu Kak. Gitu. Dan ketika saya menemukan bahwa kakak-kakak tingkat saya itu kok mau sih ngajar anak-anak gitu tapi tanpa bayaran gitu. Itu kan mereka kok mau ikut komunitas-komunitas yang sebenarnya bisa jadi anak-anak itu juga ini namanya juga anak-anak dulu karena saya aktivitasnya itu kayak di pasar gitu ya Kak ya. Mereka itu kan kayak acuh untuk aktivitas-aktivitas pendidikan kayak gitu. Kok mereka mau kakak-kakak tingkat ini? Ternyata ketika saya terjun langsung, sebenarnya mereka mempunyai harapan-harapan untuk melanjutkan pendidikan itu. Tapi memang karena mungkin keterbatasan biaya, pengetahuan dari orang tuanya yang memang belum ngeh terkait dengan pendidikan, makanya kita kemudian coba mendekati adik-adik itu dan membentuk komunitas pengajar muda Maluku. Oke, ini menarik loh. Kamu start awalnya nih sebelum membentuk pengajar muda Maluku nih, dari SMA nih, kamu kan lu cerita, kamu dulu pendiam gitu ya. Terus kamu ngomong aja nggak berani gitu ya. Kenapa sih? Apa memang
waktu itu kamu penuh ketakutan atau? Saya ingat dulu waktu saya SMA itu Kak, saya lolos salah satu audisi nyanyi. Oke, berarti suaranya bagus dong ya Mbak Eka ya. Kayak gitu. Dan saya ingat betapa groginya saya, betapa gugupnya saya ketika saya tampil. Tapi satu hal yang saya syukuri dulu, saya tuh udah minus dari SMA. Jadi saya nggak ngeliat di dewan juri. Oh jadi keburaman dari mata itu sebuah keberuntungan di saat tertentu ya. Benar gitu. Okay. Dan dari situ saya menyadari bahwa ini adalah kelemahan saya. Apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi kelemahan itu? Nah, ketika saya masuk ke kampus, kuliah, itu saya melihat ada orang-orang seperti saya yang ternyata ketika mereka itu mengikuti organisasi tertentu, mereka itu ternyata PD-nya tuh menjadi meningkat gitu untuk hal-hal yang baik pastinya. Hal kebaikan. Ya. Nah, yang menarik lagi nih, ketika SMA, akhirnya kamu mau coba masuk organisasi dunia sosial gitu loh, ya kan? Usia-usia kayak kamu kan zaman SMA itu pengennya main, bergaul gitu ya. Kok kamu unik sih gitu, mau tertarik dengan dunia-dunia yang ke arah sosial tuh? Iya, jadi di SMA itu juga Kak, saya sebenarnya bertemu dengan salah satu guru yang dimana tuh beliau sabar banget. Dan karena memang saya backgroundnya dari keluarga yang memang tidak terlalu harmonis, gitu. Dan sosok seorang guru ini memang membuat saya tuh berpikir bahwa kok beliau mau sih mendengar curhatan saya yang datang ke beliau tuh nangis, datang ke beliau tuh pasti bawaannya gerutu gitu. Tapi beliau sabar banget Kak, gitu. Dan beliau mengajarkan banyak hal. Bagaimana saya berproses nanti ketika saya masuk kampus gitu. Beliau mengajari saya seperti itu. Beliau bahkan mengajari saya untuk berbusana muslimah. Saya jadi dulu tuh saya nggak pakai hijab itu. SMA saya ingat akhir semester 1 tuh mau naik kelas 3 SMA gitu. Saya menggunakan hijab di situ dan saya hanya mempunyai satu baju sekolah, rok 1, jilbab 1, dan itu tuh membuat saya tuh merasa nyaman, aman gitu. Itu sih yang membuat saya tertarik dengan sosok beliau, sosok apa yang beliau sampaikan juga gitu. Sosok orang-orang nanti akan saya temui nanti di kampus. Menginspirasi ya berarti ya guru kamu itu ya? Alhamdulillah. Ada nggak nasihat dari beliau yang masih kamu ingat sampai sekarang? Masih ada. Apa? Sabar. Karena saya tuh tipe orang yang keluar-keluar ya, dan emosional banget gitu. Kalau misalkan udah cerita terkait keluarga tuh melo, nangis gitu. Dan beliau itu selalu memberikan saya satu saran itu, sabar. Karena kesabaran kita itu akan membuahkan hasil nanti ke depannya gitu. Sabar, belajar sabar saat ini, nanti kamu akan dapat hasilnya ke depan gitu. Kamu menjadi orang yang lebih positif gitu, tidak negatif gitu kan. Kamu selalu menjadi orang yang lebih optimis terhadap masa depan. Kata sabar ya, satu kata, tapi susah banget ya. Susah banget. Beliau bilang gini juga nih, kalau misalkan ada satu kejahatan, kejelekan dari seseorang yang diperbuat kepada kamu, pikirkan 1000 kebaikan dari orang itu. Itu saya ingat. Luar biasa loh itu nasihatnya ya. Mudah dikatakan tapi begitu ngerjainnya, waduh struggling banget ya. Benar. Bahkan sampai saat ini ketika saya ngingat apa yang beliau sampaikan itu nangis sendiri Kak gitu. Karena memang sulit, sangat sulit. Gitu. Oke, baik Kak. Organisasi pertama yang kamu masuk apa? Waktu kuliah ya? Iya. Oke, itu apa? Itu namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Jadi itu organisasi eksternal di kampus dan saya berproses di sana itu
baru masuk saya diminta untuk menjadi bendahara. Oke, jadi langsung dikasih peran sangat penting. Sangat ya, itu penting, ya. sangat strategis. Dan saya ingat ketika pertama kali disuruh ngomong, enggak, jadi agak-agak grogi banget. Sampai kakak tingkat saya waktu itu, dan dia juga salah satu kayak HR-nya gitu, dia bilang tuh usah takut gitu. Di sini semuanya pernah melakukan kesalahan. Oke. Gitu. Dan gak ada orang yang langsung itu menjadi orang yang super gitu. Semuanya belajar, semuanya berproses dari bawah. Oke. Kayak gitu. Itu yang saya ingat juga dari beliau. Dan itu yang bikin kamu berkembang gak sih? Karena kan dulu kan kamu bilangnya pendiam, pemalu, takut gitu ya. Itu salah satu prosesnya. Itu proses yang sangat luar biasa. Kalau saya ingat dari saya SMA sampai saat ini, saya melihat proses yang saya jalani sekarang itu adalah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena mungkin doa dari guru saya dulu gitu ya. Doa dari orang tua saya juga gitu. Doa dari teman-teman yang memang juga berjuang berproses dalam kebaikan, dan saya yakin segala sesuatu yang itu baik, proses baik pasti hasilnya akan baik. Kayak gitu Kak. Oh, baik banget sih. Artinya sesuatu yang memang harus dijalani dan bertemu dengan orang yang tepat ya. Benar. Jadi sebenarnya organisasi kamu pertama tuh di kuliah awal ya? Iya. Oke, itu bergeraknya di bidang apa? Kalau kami itu dia bergerak di bidang sebenarnya pendidikan juga. Okay. Karena itu organisasi kampus, tapi dia bergerak di eksternal. Jadi lebih banyak mainnya tuh ke masyarakat. Ke masyarakat. Ini hebat banget ya. Zaman aku kuliah semester 1 aku ngapain ya? Kamu sama teman-teman udah bergerak di dunia sosial, dunia pendidikan dengan senior-senior juga gitu ya? Iya. Oke, ini menarik banget. Terus setelah organisasi yang pertama berjalan, lanjut lagi dengan organisasi lain atau gimana Mbak? Iya, jadi di kampus itu ada organisasi eksternal dan internal. Jadi setelah eksternal, saya lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat. Saya coba masuk di organisasi internal lembaga dakwah kampus. Nah itu yang memang kita langsung berhubungan dengan mahasiswa, gitu ya. Kita coba menuangkan gagasan kita kepada adik-adik mahasiswa kita yang lain untuk yuk sama-sama kita lihat apa nih yang harus kita benahi di lingkungan sekitar seperti itu. Jadi memang organisasi internal itu juga yang membuat saya tuh lebih semangat balance antara dunia dan akhirat. Waduh, luar biasa nih. Makin kamu jawab makin aku mundur kayaknya. Kayaknya kok luar biasa ya. Tapi ini kamu dapat pemikiran-pemikiran kayak gini di usia muda tuh dari mana sih inspirasinya? Balance dunia akhirat. Aku tuh dengar kata-kata itu benar-benar di life begins at the 40 ya gitu. Kamu masih muda udah punya kalimat itu. Dari mana sih inspirasinya? Inspirasinya dari kakak-kakak tingkat itu. Luar biasa, mereka memang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sudah 10 tahun ke depan gitu. Jadi saya juga sebagai adik-adik tingkatnya, saya merasa berkewajiban untuk meneruskan pemikiran-pemikiran itu pada adik-adik saya yang lain gitu. Dan alhamdulillah beberapa adik-adik saya saat ini, adik-adik tingkat saya, dan saya melihat mereka menjadi orang yang luar biasa, bahkan lebih jauh dari saya. Wah, ini nih senior berhasil gini nih. Jadi senioritas itu sahabat bukannya nggak boleh ya, boleh, tapi memberikan contoh yang baik dan juniornya jauh lebih hebat gitu ya. Waduh, amin ya kan. Insya Allah. Apa sih tindakan nyatanya kalian nih, kamu dan teman-teman organisasi dengan adik-adik? Saya tadi kan bagus banget ya, balance dunia akhirat. Itu kan nggak mudah ya gitu. Iya. Tapi apa sih yang kamu lakukan gerakan nyatanya dengan teman-teman organisasi? Baik, kalau untuk dunia pendidikan ya, saya dan teman-teman seangkatan saya, begitu juga dengan kakak tingkat saya, kita mendirikan sebuah komunitas. Sebenarnya bukan hanya satu komunitas, beberapa komunitas yang kita rasa itu bisa menyalurkan beberapa aktivitas-aktivitas kebaikan. Misalkan dalam hal pendidikan, kita ada pengajar muda Maluku. Ya, pengajar muda Maluku. Pengajar muda Maluku untuk aktivitas
mengeksplorasi bacaan, maksudnya kan anak-anak muda itu kan suka yang puitis, romantis, gitu. Pujangga gitu ya. Kita kumpulkan buku-buku yang ya dengan sejenis, dan kemudian kita mencari tempat-tempat strategis yang di situ banyak anak muda. Kita ajak mereka, yuk baca buku nih. Kita menanamkan kepada mereka untuk suka dulu baca buku. Bagus tuh. Tapi kita juga menyelipkan buku-buku yang buku-buku tentang kemasyarakatan, bagaimana mengubah pola pikir gitu, bagaimana psikologi kayak gitu juga. Jadi kesannya dikasih bacaan, tapi bukunya sebenarnya buku-buku yang memang mengarahkan pola pikir mereka. Benar, ya. Seperti itu. Keren banget sih, kepikiran gitu ya nyelip-nyelipin buku-buku itu gitu ya. Ya, karena memang untuk berproses kebaikan itu kan nggak mulus ya Kak ya. Ada yang memang terang-terangan menolak, kita mendapati hal tersebut. Ada yang acuh, dan ada yang menerima dengan lapang dada. Mungkin karena belum ada tempat atau sarananya saja gitu, dan kita menjadi wadah untuk orang-orang yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi tadi ada pengajar muda Maluku, terus ada untuk membaca. Iya, membaca itu namanya Agen Semesta. Kita ada 6 orang. Agen Semesta. Bagus tuh namanya. Kenapa namanya itu? Kita ingin menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen dari langit gitu ya, untuk semesta. Makin jauh memang masa muda saya sama kamu ya. Insya Allah, tapi kita dipertemukan di sini ya. Setidaknya memberikan inspirasi buat para sahabat yang ada di rumah ya. Insya Allah, yang memang masih muda, masih energinya tinggi. Ya kan, kenapa nggak kita berbuat kebaikan gitu ya. Kamu punya cerita nggak yang menyentuh hati kamu ketika kamu bergerak di organisasi kamu, turun langsung ke mahasiswa, terjun langsung ke masyarakat? Terus kamu tersentuh pada satu cerita yang emang kamu alamin sendiri? Iya, saya waktu mengikuti komunitas pengajian muda Maluku itu Kak, jadi target kita kan anak-anak. Anak-anak itu kita datengin, jadi mereka tuh anak-anak yang biasanya kumpul di pasar-pasar. Jadi di Ambon tuh ada yang namanya Pasar Mardika, jadi pasar yang terbesar di kota Ambon itu. Dan mereka itu dari pagi sampai sore itu aktivitasnya main. Jadi kita selama beberapa pekan itu melakukan riset ya, riset kecil-kecilan lah. Kita mengamati aktivitas mereka. Mereka suka mainnya di mana, apa saja yang mereka suka, kayak gitu kan. Kemudian kalau dengan orang baru itu gimana sih responnya, kayak gitu kan. Jadi selama beberapa hari kita riset terhadap mereka, kita ajak tuh mereka untuk datang di pinggiran pasar, ya kita kumpulkan mereka, kita kasih jajanan dulu, gitu ya. Kita kasih jajanan, kemudian kita ajak mereka untuk, kalian mau nggak besok nanti kakak-kakak datang lagi ke sini untuk ngajar, gitu. Kita belajar apa saja gitu. Terus mereka nanya lagi tuh biasanya, Kak emang belajar apa sih? Matematika gitu, bahasa Indonesia gitu. Kita akan belajar sesuatu yang menyenangkan, kata saya dan teman-teman waktu itu. Dan ketika keesokan harinya kita datang, itu luar biasa antusiasme dari adik-adik, anak-anak itu. Mereka bahkan mengajak teman-temannya yang lain itu untuk datang, dari anak yang mungkin seusia 4 tahun itu sampai yang mungkin kalau dibilang dia sudah seusia SMP Kak. Kayak gitu. Segitu besar ya. Tapi belum sekolah, tidak sekolah, maaf. Kayak gitu. Jadi ketika dikumpulkan, kita buat sebuah permainan, ya. Permainan yang menyenangkan, kemudian siapa yang menang kemudian dapat hadiah gitu kan, kemudian yang tidak menang kita juga kasih hadiah gitu, biar tidak berkecil hati untuk besok datang lagi ya, kayak gitu. Jadi hampir beberapa bulan kita melakukan aktivitas itu, sampai suatu saat ada teman saya yang mungkin karena terlalu semangat, itu kita diajak, anak-anak itu diajak ke salah satu tempat yang agak jauh, gitu.
Nah ternyata orang tuanya nyari. Ya ampun, anak saya dibawa kemana gitu kan ya? Itu karena dari pagi sampai sore Gak ada kabar. Gak ada kabar ya, memang dari pagi sampai sore itu biasanya mereka main, tapi udah ya. sampai malam belum pulang. Oke, kayak bablas nih waktunya ya. Bablas. Akhirnya orang tuanya itu datengin kantor polisi. Ya ampun. Gitu, datengin kantor polisi. Kemudian setelah beberapa lama anak itu pulang. Nah, orang tua ada salah satu tetangganya itu infokan ke ibunya yang ada di kantor polisi gitu kan. Dipertemukanlah waktu itu saya nggak ada. Kakak tingkat saya. Dia ditahan beberapa hari di sel Kak, sel di Kota Ambon gitu. Pentingnya komunikasi nih ya. Kayak gitu. Dan saya melihat bahwa kita selain membuka diri kepada anak-anak, ternyata kita juga harus memberikan informasi dan pengetahuan juga kepada orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya baik untuk mereka gitu, dan bisa jadi mereka mempunyai semangat untuk melanjutkan sekolah gitu. Ya bisa jadi kita juga memberikan sarana untuk mereka masuk sekolah gitu, karena kan kalau sekarang itu sudah banyak sekali beasiswa ya kayak nah seperti itu. Cuma ketika disampaikan seperti itu ya baru mereka mengerti. Dan tapi lumayan ngerasain di sel berhari-hari itu ya teman kamu ya. Terus yang kamu ajarin apa sih sama teman-teman ke anak-anak itu? Kita mengajarkan games biasanya kayak ice breaking, matematika dasar, kemudian bahasa Inggris. Jadi karena ada teman-teman saya juga dari beberapa program studi. Kebetulan saya dari program studi pendidikan matematika dulu. Dulu, dan kenapa saya juga nggak tahu kenapa saya nggak jadi guru sekarang gitu. Kamu penggerak, nggak perlu jadi guru tapi kamu penggerak pendidikan. Baik, saya dan teman-teman kemudian mengajarkan mereka beberapa program studi atau mata pelajaran dasar kayak gitu. Itu sih Kak, sebelum akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Depok. Nah ini menarik nih. Tadinya kan berada di Ambon, di Maluku, udah organisasinya besar. Kenapa malah pindah ke Depok? Punya mimpi besar lagi kah? Iya Kak, jadi saya itu tipe yang memang merencanakan perjalanan hidup saya 5 tahun, bahkan setahun setiap tahun itu saya biasanya setiap akhir tahun tuh menulis apa saja yang harus saya tempuhi di tahun mendatang gitu. Untuk 5 tahun, jadi dari saya masuk kuliah itu, saya memang sudah menulis saya akan keluar daerah. Jadi emang kamu udah menulis nih ya? Benar. Kamu udah mengafirmasikan diri kamu nih ya? Benar. Walaupun saya juga nggak tahu sebenarnya di tahun keberapa saya tapi keluar. Sudah menuliskan bahwa kamu harus keluar nih dari Maluku dan Ambon ini ya? Iya, itu salah satu impian saya untuk keluar dari Ambon. Dan akhirnya berlabuhlah di Depok. Berlabuhlah di Depok, dan ketika berlabuh di Depok juga struggle-nya luar biasa. Gitu, karena saya tidak menyangka bahwa saya merasa dulu di Ambon itu karena sudah mengikuti banyak kegiatan, banyak organisasi, ikut komunitas, saya merasa bahwa kayaknya saya sudah cukup, maksudnya sudah baik nih dalam hal sosialisasi, punya kemampuan untuk bertarung istilahnya di ibu kota gitu ya. Ternyata ketika saya datang ke ibu kota, sertifikat yang saya tuh punya sertifikat tuh 20 lebih Kak. Banyak amat, sertifikat apa aja? Organisasi, ikut training, training leadership, Kemenpora, dari Kemenpora aja sekitar pokoknya banyak lah ya. Banyak banget. Dan ternyata begitu nyampe ke ibu kota? Enggak digunakan itu sertifikat Kak. Ibu kota kejam ya? Sangat kejam sekali. Saya 2 pekan di ibu kota, saya merasakan dari fisik saya juga berubah. Dalam artian kondisi tubuh saya juga berubah Kak. Adjust ya semuanya ya? Dulu waktu di Ambon saya tuh kan makannya ikan gitu ya. Makan ikan. Fresh semuanya ya? Fresh itu ketika sampai di
Depok. Dulu belum di Depok, di Jakarta Selatan Kak. Jadi saya numpang di rumah teman saya. Gitu. Dan teman saya ternyata itu juga pada saat saya datang itu dia juga sudah mau nikah Kak. 6 hari setelah itu dia nikah dan akhirnya saya dititipkan kepada saudara dia. Digeser-geser. Saya kan jadi kamu enak. Banyak banget ini ya adaptasi ya. Banyak. Bahkan saya ketika datang ke Jakarta, itu saya hanya membeli tiket keberangkatan, tiket pulang itu memang sudah saya rencanakan saya tidak akan beli. Wow. Kayak gitu. Apa sih yang buat kamu begitu yakin sampai tiket pulang tuh gak dibeli gitu? Apa mimpi besar kamu? Saya yakin sama Allah sih. Gitu. Bahkan ini ketika 3 bulan, jadi dari 2018 kan saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. 3 bulan saya struggle, sekitar bulan September, Agustus, September, Oktober Kak, itu saya struggle, saya mau makan itu kurang. Susah ya Mas? Susah, karena ya tinggal sama orang gitu kan. Saya nggak ada biaya untuk menghidupi kebutuhan saya sehari-hari. Tapi memang dari Ambon tuh saya sudah siapkan berkas-berkas untuk saya melamar pekerjaan, kayak gitu. Kemudian saya juga jalan kaki dari tempat saya, kos teman saya itu sampai di beberapa perusahaan yang saya masuk ke lamaran. Itu 1 pekan setelah itu saya merasakan kepala saya kayak hampir meledak gitu, dan saya belum pernah merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Sampai saya tuh sempat bilang sama Allah, ya Allah ini ujian apa gitu. Saya karena belum pernah merasakan sakit kepala yang seperti itu gitu. Apakah mungkin karena makanan saya yang berubah drastis, ataukah kondisi mungkin cuaca juga Kak ya. Di Jakarta itu kan udaranya berbeda dengan di Ambon gitu. Jadi 1 minggu saya jalan kemana-kemana itu, 1 minggu setelahnya saya di rumah aja karena nggak bisa bangun gitu, dan nggak ada duit untuk makan juga. Jadi saya sama teman saya itu kita biasanya beli tempe yang 1.000-2.000 itu bisa untuk 3 hari. 3 hari ya bisa dipakai juga untuk seminggu. Itu, dan saya mencoba untuk berpuasa. Itu biasanya saya puasa Senin Kamis, tapi lebih banyak puasa Daud gitu. Selain memang karena pengen mendekatkan diri kepada Allah, saya emang nggak ada duit waktu itu. Waktu itu kamu doa apa sama Allah lagi di titik terendah itu? Saya pernah berdoa kayak gini Kak. Saking saya frustasi ya. Saya bilang ke Allah, kalau misalkan memang jalan ini bukan jalan yang baik, saya akan pulang ke Ambon. Bagaimana caranya? Mau pinjem duit, mau naik kapal. Kalau naik kapal dari Jakarta ke Ambon itu sekitar 5 hari. Itu biayanya juga lumayan besar. Saya tuh sampai bilang ke Allah tuh kayak gitu. Kalau misalkan memang ini bukan jalan benar, saya akan pulang. Tapi ketika saya pulang, saya nggak mau lagi ikut aktivitas kebaikan, saya bilang. Oh, jadi kayak berdoa tapi ada ininya ya, ada tapinya ya. Ada tapinya ya. Dan saya merasa berdosa sekali ketika saya mengingat doa itu gitu. Sedikit mengancam sebenarnya, tapi ya memang saya sangat frustasi waktu itu Kak. Apa yang kamu rasakan? Saya di titik, bisa dikatakan itu kan titik terendahnya kamu ya. Apa sih yang kamu rasain? Saya benar-benar pasrah Kak. Saya benar-benar pasrah sama Allah. Saya bilang, selain saya memang nanti ingin pulang ke Ambon gitu, saya juga nggak mau lagi memikirkan perencanaan saya beberapa tahun ke depan gitu. Karena itu tadi Kak, saya itu kan memang sudah merencanakan aktivitas-aktivitas saya gitu. Saya ketika Masya Allah itu, ketika kita berada di titik terendah Kak, saya merasa bahwa saya menjadi orang yang sangat dekat sama Allah itu. Hampir tiap hari saya sholat tahajud, sholat malam. Itu saya nangis, minta sama Allah gitu ya. Berikan saya jalan. Berikan saya jalan. Sampai saya mengeluarkan kalimat itu,
Dan luar biasanya Kak, 3 hari setelah itu saya dapat panggilan melalui email. Itu memang saya udah memasukkan lamaran ke beberapa perusahaan gitu. Dan saya merasa sangat kecil sekali waktu itu, sangat minder. Karena tahulah kompetisi di Jakarta itu sangat luar biasa. Dengan berbekal sertifikat, berbekal IPK saya yang nggak sampai 3 Kak. Itu karena memang banyak sekali aktivitas saya waktu kuliah, sehingga saya tuh jadi saya cuti beberapa semester. Dan akhirnya saya di hari dimana saya mendapat pekerjaan itu seperti segala sesuatu yang ada di dada itu seperti luruh Kak, gitu. Jadi memang benar-benar saya langsung di situ tuh mohon maaf sama Allah gitu, karena pernah melontarkan ancaman-ancaman yang sebenarnya saya dari kuliah itu sudah sering mendengar dalam Al-Quran itu kan mengatakan bahwa sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu yang selalu saya tanamkan. Tapi ketika saya mengeluarkan pernyataan itu kepada Allah tuh, saya merasa benar-benar saya berada di titik terendah. Dan ketika 3 hari ketika saya mendapatkan informasi itu, saya benar-benar nangis jadi-jadinya gitu. Saya berterima kasih sama Allah dan memang mengazamkan diri saya untuk terus berada dalam dunia kemanusiaan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih mengizinkan saya untuk berada di sini Kak. Cara Allah menolong kamu indah ya. Luar biasa. Di saat kamu lagi mengancam, justru kamu diberikan jawabannya ya. Benar, Kak. Kalau kamu bisa mengekspresikan masa-masa itu, apa sih yang kamu rasakan pada saat kamu udah di titik terendah, putus asa, gak punya uang ya kan, bahkan yang nolong gak ada, tiba-tiba itu kan kayak air di padang pasir. Padang pasir. Itu yang kamu rasain apa sih? Saya waktu dapat panggilan itu Kak, langsung nangis kan? Enggak. Jadi saya tuh bahkan waktu dapat panggilan itu saya masih minder juga Kak. Gitu. Kenapa saya masih minder? Karena yang datang untuk mendapat panggilan itu ada sekitar 5 orang. Saya merasa minder karena saya merasa bahwa apa saya lolos lagi? Apa saya bisa lolos ini? Gitu. Karena sebelumnya aja saya udah walaupun dengan banyak aktivitas ya saya tersingkir gitu. Tapi kali ini akhirnya di tangan Allah saya ditolong gitu. Dan dengan orang yang mewawancarai saya, itu saya berulang kali mengucapkan terima kasih. Saya sampai sekarang sangat berterima kasih kepada beliau karena memang beliau tuh sampai sekarang tuh menjadi inspirasi saya juga Kak. Beliau sering memberikan nasihat-nasihat walaupun sering jahil juga gitu sampai sekarang. Tapi saya sangat berterima kasih karena beliau tuh memberikan satu pernyataan yang bikin saya juga mengingat kembali proses saya. Kamu ibadahnya gimana? Gitu. Jadi banyak diingetin ya soal kedekatan kamu sama Allah ya? Itu. Saya sampaikan, saya sholat 5 waktu, apa saja aktivitas saya di kampus sebelumnya, dan beliau alhamdulillah wallahualam apakah dari situ beliau menerima saya gitu, dan selain dari aktivitas saya sebelumnya ya Kak. Baik. Ini kalau dia cerita kamu kan Masya Allah ya, Allah mempertemukan kamu dengan orang-orang baik yang banyak menginspirasi kamu ya. Kamu belajar apa dari proses kehidupan kamu nih? Sampai kamu pindah ke Jakarta karena kamu punya mimpi besar. Di Jakarta ternyata gak mudah. Ya kan? Bahkan sampai di titik 0. Apa yang kamu dapetin dari proses hidup kamu nih? Saya yakin setiap orang itu punya proses dalam dirinya. Proses itu entah lambat, cepat untuk mencapai sebuah tujuan. Itu setiap orang tuh punya kayak tracknya masing-masing Kak. Saya merasa ketika saya memutuskan untuk berhijab itu kok saya waktu SMA gitu. Saya lama
Gitu prosesnya. Ketika saya kuliah, kok saya kuliahnya lulusnya lama gitu. Ketika saya mendapatkan pekerjaan di usia yang tidak lagi ya di atas 25 gitu. Kok saya dapat dapat pekerjaan di usia seperti itu kayak gitu. Oh ternyata saya menyadari bahwa setiap orang mempunyai tracknya masing-masing untuk mencapai goalsnya, mencapai tujuan-tujuan hidup. Jadi ketika saat ini saya mempunyai goals di masa mendatang, saya sudah menjadi orang yang berhusnuzon sama Allah atas segala sesuatu yang nanti akan terjadi ke depannya. Itu pelajaran yang bisa saya ambil dari hidup saya, Kak. Mbak Reka, ini menarik banget loh. Tapi saya masih ingat sama guru waktu SMA kamu yang mengubah awal. Iya. Sekarang saya kasih kesempatan Mbak Eka mau mengucapkan apa sama guru itu. Mbak Eka ngadep ke situ, kalau bisa sebut namanya dan ucapkan ya apa yang ingin Mbak Eka ucapkan, karena menurut aku selain karena izin Allah, sepertinya orang pertama yang merubah mindset Mbak Eka itu adalah beliau. Ya. Boleh silakan. Boleh sebut namanya. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Guru Kimia, beliau dulu Ibu Guru Kimia, namanya Ibu Siti Samal. Ibu Guru yang sangat sabar, mendengar setiap ocehan-ocehan saya. Beliau yang selalu memotivasi saya, beliau mengetahui luar dalamnya saya. Beliau yang tahu bagaimana saya proses. Terima kasih banyak atas semua pengajarannya, setiap doanya. Saya yakin saat ini banyak sekali anak-anak didik ibu yang juga melangitkan doa kepada ibu. Semoga ibu sehat selalu. Diberikan keberkahan, diberikan rahmat dalam setiap aktivitasnya, dan saya berharap kita akan bertemu lagi insya Allah kalau nanti saya pulang ke Ambon. Dan terima kasih banyak, saya hanya ingin mengucapkan itu kepada beliau. Terima kasih Mbak Eka, Masya Allah. Semoga apa yang Mbak Eka ceritakan ini bisa menginspirasi para sahabat-sahabat ya. Dan buat para sahabat titik putih, dalam hidup itu nggak ada yang kebetulan. Kadang kita bercerita, bertemu dengan seseorang yang kita anggap kayaknya biasa saja. Namun bisa jadi orang itu dipertemukan dengan kita agar merubah hidup kita. Agar kita bermanfaat bagi orang banyak. Agar kita bisa berbuat kebaikan yang lebih baik lagi dari kemarin yang sudah kita lakukan. Dan tadi Mbak Eka katakan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan ini juga yang dijanjikan oleh Allah bahwa di antara kesedihan, di antara kesusahan itu sebenarnya dibarengi dengan kemudahan. Namun terkadang mindset kita lah yang menutup kemudahan yang hadir. Jadi selalu ingat, walaupun kita berada di titik terendah, walaupun kita berada di titik terpuruk saat ini, kemudahan itu ada, jalan keluar itu ada, dan kita bisa kembali ke titik putih kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat seperti Mbak Reka dan juga teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.